Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat, kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja, kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami Tuhan, untuk dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal yang ke-19. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Amsal 19 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah survei dari Boston University menunjukkan bahwa tingkat depresi masyarakat selama pandemi 2 tahun ini mengalami peningkatan 3 kali lipat dari biasanya. Hal ini disebabkan karena banyak orang yang terdampak, baik secara fisik maupun mental, dan mereka tidak mampu mengatasi rasa stres yang ada, hingga berlarut-larut menjadi depresi. Ada beberapa tanda depresi yang bisa dikenali, seperti tidak bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, dan tidak tertarik dengan berbagai kegiatan. Mengalami gangguan tidur, kurang energi, merasa capek terus-menerus walaupun tidak berkegiatan, tidak mampu berkonsentrasi, merasa tidak layak atau tidak berharga, dan adanya keinginan untuk mati atau bunuh diri. Kalau beberapa tanda itu sedang terjadi dalam diri saudara, mari kembali bangkit dan bersemangat. Selalu ada harapan untuk kehidupan saudara. Datang pada Tuhan dan minta kekuatan darinya. Dalam Amsal 19 ayat 21 ini tertulis, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Salah satu penyebab stres dan depresi adalah tidak berhasilnya rencana yang kita sudah tetapkan. Apalagi kalau kita adalah tipikal orang yang senang membuat rencana hingga beberapa tahun ke depan. Di saat pandemi ini terjadi, ada begitu banyak rencana manusia yang gagal. Dan mungkin ada di antara kita juga yang mengalaminya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kecewa ketika rencana yang kita buat tidak terlaksana. Percayalah bahwa ada yang lebih baik yang akan datang dalam kehidupan kita, yaitu rencana Tuhan. Dikatakan di sini bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Perlu kita mengerti saudara bahwa keputusan atau rencana Tuhan adalah baik dan sempurna. Ia adalah Bapa yang baik, yang mengerti, peduli dan penuh dengan kasih. Rancangannya bagi kita bukan rancangan yang jahat, tapi yang baik. Karena itu saudara, jangan kita bersedih apabila kita mengalami situasi di mana rencana kita buyar dan hancur. Mari bersukacita saudara, karena Tuhan yang baik punya rencana yang lebih baik bagi kita. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9 tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, rema dari firman Tuhan buat kita semua adalah, yang pertama, jangan pernah putus asa ketika rencana kita mengalami hambatan, penundaan atau bahkan kegagalan. Yang kedua, saudara, sadarilah bahwa Tuhan, Bapa kita yang baik, begitu mengasihi kita dan mengerti kebutuhan kita, serta turut bekerja dalam mengerjakan rencananya yang sempurna atas kita. Yang ketiga, saudara, percayalah bahwa yang lebih baik akan datang, sebab rancangan Tuhan yang mulia akan dinyatakan dan termanifestasi
dalam kehidupan kita. Mari bersemangat saudara dan bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Jangan putus asa, tetaplah beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Rencananya baik dan indah bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan, Bapa kami yang sangat baik. Rencana-rencana yang kami miliki boleh mengalami kegagalan, tapi kami yakin percaya sesuai dengan janji firman-Mu, rencana-Mu, rancangan-Mu yang indah tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyadari saat ini dan yakin sesuai dengan janji firman-Mu bahwa yang lebih baik akan datang dalam kehidupan kami. Rencana-Mu yang indah dan sempurna itu yang akan terjadi. Kami akan alami berkat sukacita, kebahagiaan di dalam Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna, jalan-jalan-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan sukacita dari firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami stres atau depresi, mengalami keputusasaan, agar Tuhan Engkau menjamah, memulihkan jiwa mereka, bangkitkan roh mereka untuk kembali berharap kepada Tuhan. Pulihkan mereka ya Tuhan, dan penuhi hati mereka dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, untuk kami pakai memuliakan Tuhan lewat segala aktivitas kami. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.